Hai sahabat budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali di Siniar Kata Budaya Kata Siapa, Siniar Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Ini episode spesial karena hari ini saya dan kru ada di situs Cagar Budaya Nasional, namanya situs Cagar Budaya Nasional Gunung Padang. Dan di sebelah saya ada satu narasumber dari kelompok sadar wisata atau Pokdarwis bersama Kang Zainal. Betul. Oke. Ya. Mau dipanggil Akang, Mamang, Bapak atau Akang aja ya, Akang. Biar lebih akrab itu teh. Dipanggil Kang Zainal. Kang cerita sedikit ya tentang Pokdarwis ini. Jadi ini sebetulnya sekumpulan atau organisasi apa sih? Itu lebih cenderung lembaga ya. Pokdarwis itu kelompok sadar wisata. Kebetulan itu SK-nya sendiri yang pertama kita ajukan ke Pemdes atau pemerintah desa dan dilegalitaskan sama kabupaten di bawah Dinas Pariwisata gitu. Nah ini yang mengacu Dinas Pariwisata provinsi ya kan? Kabupaten. Oh kabupaten. Di bawah kabupaten. Karena kalau di provinsi sendiri dia Disparbud. Kalau di kabupaten Disbudpar. Jadi kebalikannya seperti itu. Nah itu yang membantu program pemerintah dalam untuk memahami bidang kepariwisataan khusus yang ada di lingkungan atau di masyarakat. Lalu sudah berapa lama Akang di Pokdarwis ini? Sebenarnya Pokdarwis baru aja dibentuk ya. Sebenarnya ini nama asalnya dulu tuh kita membuat satu lembaga di 2011. Namanya itu Forum Masyarakat Peduli Situs Gunung Padang. Karena saya sendiri dulu di 2011 sebenarnya saya basicnya di perhotelan. Kebetulan waktu itu sama-sama pariwisata ya sebenarnya. Setelah kerja saya kurang lebih 2 tahun di perhotelan. Kenapa enggak saya resign kembali ke daerah, karena di daerah sendiri di sini ada Gunung Padang gitu. Yang sementara itu kondisinya sangat mengkhawatirkan karena kesadaran di bidang pariwisata masyarakat yang ada di lingkungannya begitu minim ya. Akhirnya saya kembali ke daerah, resign dari pekerjaan, lalu kita konsultasi sama si tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa ini melalui RT dan RW-nya. Kita membentuklah satu organisasi namanya itu FMPSM. FMPSM itu Masyarakat Peduli Situs Gunung Padang pada awalnya. Terbentuk di situ dan kami dilegalitaskan melalui diperdeskan ya waktu itu sama si pemerintah desa. Dan untuk penyetandaran nama di kabupaten ternyata dialihfungsikan sama Kompepar. Waktu itu Kompepar itu kelompok penggerak pariwisata. Setelah Kompepar di 2017 kemarin diubah lagi penyetandaran sama tingkat provinsi itu jadi Pokdarwis seperti itu. Oke. Jadi sebelumnya itu kayak ini ya seperti organisasi non profit ya, non pemerintah gitu juga. Betul. Ya. Karena berawalnya dari forum-forum karena adanya kesamaan kesadaran mungkin gitu ya Bang. Betul. Untuk menjaga situs ini gitu ya. Pada awalnya gitu ya, dan lingkungannya karena kita khawatir sekali gitu. Udah 2011 tuh udah banyak wisatawan yang masuk ke Gunung Padang, mungkin karena waktu itu bersamaan juga sosmed mulai merambah tuh ke pelosok-pelosok juga gitu. Dan pemberitaan Gunung Padang akhirnya mencuat di publik dan diramaikan sama si tim riset waktu itu. Akhirnya banyak pengunjung yang datang kemari kalau kesah masyarakat, diantaranya di bidang sampah, yang keduanya parkiran yang sangat terbatas. Dari situ timbullah rasa kekhawatiran untuk pelestarian si situs ini juga kayak gitu. Terus lebih jauh lagi nih Kang, sebetulnya peran dari Pokdarwis itu sendiri apa ya dalam hal pengembangan pariwisata dan budaya terutama di sini Gunung Padang ya. Peran Pokdarwis sih sebenarnya lebih ke wisatanya sih sebenarnya. Karena kalau untuk Gunung Padangnya sendiri ini untuk daya magnetnya aja ya. Karena udah banyak pengunjung yang kesini. Cuman kita pemanfaatan selain orang yang berkunjung ke Gunung Padang atau yang berwisata ke Gunung Padang, ya mereka nggak jenuh hanya melihat Gunung Padangnya aja atau menyimak hasil sejarah Gunung Padangnya aja, apa sih potensi yang bisa mereka nikmati di lingkungan Gunung Padang itu sendiri. Akhirnya waktu itu kami
mengelilingi sekitar potensi-potensi yang bisa kami jual di bidang pariwisata yang ada di lingkungan Gunung Padang atau di desa ini. Ternyata berdasarkan dari temu kenali, produk-produk lokal yang ada di sini dari UMKM, terus dari spot selfie, terus dari lahan-lahan camping, itu banyak yang kami bisa jual untuk live in di Gunung Padang seperti itu, Mbak. Oh, oke. Jadi ini bicara tentang potensi-potensi tadi ya, potensi budaya, potensi pariwisata, kemudian potensi UMKM sendiri. Itu bisa disebutkan nggak, Kang, beberapa contoh dari potensi itu? Kami bisa sebutkan karena kami itu merupakan salah satu desa kami, salah satu penghasil pisang dan kopi terbesar untuk di Kecamatan Campaka ini. Ya, akhirnya kami edukasi gimana sih caranya kita supaya si kopi tersebut nggak dijual mentah keluar gitu. Dan akhirnya kami ketemu dengan salah satu universitas yang bisa membimbing kami untuk jadi barista gitu, mengolah kopi juga gitu. Nah, 2000 itu kami berangkat di 2014. Akhirnya kami membuat produk yaitu kopi asli Gunung Padang, dan hasilnya alhamdulillah sekarang pemasarannya udah nyampe ke Bali juga gitu. Ada beberapa kafe yang kopinya kami kirim dari kopi Gunung Padang seperti itu. Yang keduanya pisang. Si masyarakat asalnya menjual pisang bekerja sama dengan bandar dijual gitu aja gitu. Kenapa enggak waktu itu kita sampaikan si pisang ini kita olah sedemikian rupa dan biar bisa manfaatnya terasakan sama si pengunjung yang yang datang ke Gunung Padang. Terbuatlah seperti kayak sale kayak gitu sih, Mbak. Yang khas Gunung Padang ya. Yang seterusnya yaitu ada gula aren juga, terus gula semut, rosella, green tea. Banyak sih penunjang-penunjang lain yang membantu perekonomian masyarakat yang ada di lingkungan Gunung Padang. Gitu. Itu sebenarnya potensi ya. Betul. Iya. Kalau potensi lainnya gimana, kayak misalnya pernak-pernik yang bisa jadi kenang-kenangan gitu dari untuk pengunjung gitu, sempat terpikirkan ke sana? Oh iya, udah berjalan juga. Itu cuman kami mempunyai salah satu kesenian kerajinan kesenian karinding ya. Itu mungkin karena si bahan baku untuk alat kesenian itu unik, mereka buat dari alam dan diantaranya dari bambu, dari pelepah aren. Biasanya itu jadi salah satu souvenir juga untuk mereka. Jadi selain mereka mengedukasi, belajar untuk pembuatan karinding dan menikmati alunan musik karinding, juga dia butuh oleh-oleh juga untuk dibawa pulang kayak gitu. Itu sudah berjalan. Sudah berjalan. Ya? Udah dimasukkan ke paket juga, paket wisata Gunung Padang. Oh iya. Sebetulnya Akang dan teman-teman yang ada di Pokdarus itu punya satu harapan apa ya untuk pemajuan pariwisata ya, budaya dan pariwisata terutama yang di Gunung Padang ini? Harapan kami sangat besar tentunya, cuman yang benar-benar kami harapkan kesinergian aja sih antara pemerintah daerah, kabupaten dan pusat untuk sama-sama membangun pariwisata, terutama Gunung Padang mempunyai nilai budaya yang sangat kental seperti itu. Di antaranya kami harus komitmen dan kami disupport dari beberapa mungkin terutama peningkatan sumber daya manusianya seperti itu. Oke. Sekarang kita ke mana, Mbak? Ke pengunjung ya, Kak? Oh iya, Mbak. Sepengamatan Akang sendiri, animo pengunjung ke situs Gunung Padang ini seperti apa, Kang? Satu, kemudian nanti lanjut lagi, ketertarikan pengunjung itu terhadap situs ini tuh di bagian mana kalau menurut pengamatan Akang? Yang sementara sebagian besar kalau kita bagi dua, 50% mereka penasaran dengan peninggalan sejarah Gunung Padang, yang keduanya menikmati alam yang ada di sekitar Gunung Padangnya. Dan sementara ini kalau kita lihat dari animo masyarakat sini bukan udah lokal lagi, dari mancanegara, dari luar kota udah banyak yang masuk ke kita. Itu dilihat dari data menginap mereka di homestay gitu. Kalau kita lihat dari daftar hadir buku tamu di homestay, ternyata alamatnya pada jauh gitu. Kalau dekat mereka nggak mungkin nginep sih, Mbak. Iya, pulang aja. Iya, karena jauh itu. Jadi jauh mereka nginep gitu. Iya, betul. Kalau seperti itu, dari Pokdarwis ini itu perannya seperti apa untuk pengunjung-pengunjung ini?
Yang terutama kami salah satunya supaya mereka bisa bertahan lama di Gunung Padang tuh kami membuat paket wisata Gunung Padang. Ada yang one day tour, ada yang 2 hari 1 malam gitu. Dan itu salah satu alternatif supaya mereka nggak menikmati si Gunung Padangnya aja, karena mereka untuk Gunung Padangnya aja mungkin udah kalau 1 kali 2 kali udah merasa itu. Tapi supaya berkelanjutan kami ada kan edukasi untuk di peternakan lebah, edukasi pertanian, terus ada juga ke UMKM ya seperti pengolahan gula semut atau gula bonjor kayak gitu, Mbak. Jadi paket tour itu jadi satu paket itu bisa ke beberapa destinasi. Betul, gitu dan ya. kita bisa tahan 2 hari 1 malam. Jadi si pelaku UMKM-nya mendapatkan manfaat dari si pengunjung, pelaku homestay-nya juga, pelaku kesenian juga terlibat, akomodasinya juga sebagai tukang ojek atau yang punya kendaraan untuk kayak pick up kayak gitu bisa bergerak juga. Intinya sama-sama sih, Mbak. Iya, iya. Berarti ekosistem itu berjalan ya, Kang? Iya, jadi berjalan, ada ya. dari UMKM, kemudian nanti ada dari pihak mana lagi? Gitu Iya, ya, berkaitan lah gitu, termasuk pemanduan juga kayak gitu. Iya, betul, betul. Berarti potensinya juga sangat tinggi ya, Kang ya? Sangat luas, betul. Sangat luas, gitu. Kalau dari Pokdarwis sendiri ada nggak sih, Kang, kayak semacam bimbingan teknis atau seperti apa ya, lokakarya gitu untuk mungkin menambah pengetahuan dari teman-teman Pokdarwis sendiri gitu? Ada sih, Mbak, karena kami itu nggak berjalan sendiri, kami itu selalu minta bantuan ke pemerintah juga. Cuman sementara ini kita bukan malas minta bantuan ke pemerintah, karena pemerintah sendiri mungkin PR-nya banyak gitu, apalagi untuk Cianjur masih banyak destinasi wisata yang belum kegarap secara full gitu. Dan kami mempunyai pikiran waktu itu di 2017 gimana caranya sumber daya manusia untuk peningkatan SDM-nya ini sendiri supaya lebih cepat. Akhirnya kami kerjasama dengan berbagai lini kampus. Yang pertama kita lihat atau lirik kampus-kampus yang ada prodi pariwisatanya gitu. Ternyata itu sangat cepat juga karena mereka ada peran untuk pengabdian masyarakat ya. Nah itu kami tarik, kenapa enggak untuk pengabdian masyarakatnya di desa kami aja gitu. Implementasinya kayak gimana itu, Kang? Yang pertama peningkatan sumber daya manusianya dulu di bidang pariwisata. Dan itu diantaranya kami punya lahirnya paket tour atau kegiatan-kegiatan yang lain berdasarkan ilmu yang diwariskan dari mereka, dari prodi-prodi pariwisata gitu. Diantaranya, dan itu juga kami sistemnya kontrak loh, Mbak. Seperti Gunadarma, kita tarik Gunadarma ke Gunung Padang, dia kontrak. Silakan kalau misalnya kita bisa kerjasama dengan desa kita, cuman kita tuh pelatihan nggak sampai di situ aja. Gimana kalau kontrak sampai 5 tahun gitu. Dan itu sudah pernah berjalan, Kang? Iya, dan sampai saat ini masih berjalan gitu. Dari Universitas Indonesia juga, dari UI gitu. Terus dari Trisakti juga kita pernah. Terus dari Universitas Pasundan, Unpas gitu. Banyak sih kampus-kampus yang kita kerjasamakan untuk peningkatan sumber daya manusia di bidang pariwisata. Gitu. Oke, ini sekarang terkait promosi dan publikasi pariwisatanya ya, Kang. Kalau Pokdarwis ini ada kayak semacam keterlibatan nggak gitu untuk mempromosikan pariwisata di Gunung Padang ini gitu, atau memang itu sudah jadi bagian dari tugasnya Dinas Parbud gitu, atau kelompok sadar wisata ini juga ada satu partisipasi gitu? Ada loh, Mbak. Untuk promosi karena itu. untuk di bidang pemasaran, karena mungkin yang pertama kami tekankan ke si kelompok-kelompok Pokdarwis ini sendiri, dia mempunyai media sosial ya. Mereka pasarkan di IG-nya atau di Facebook-nya ataupun di TikTok juga waktu itu. Dan sementara ini kami udah ada webnya juga sih, web Gunung Padang untuk pemasaran Gunung Padang dan lingkungannya. Jadi Pokdarwis ikut mengelola. Betul. Itu ya, pemasaran online itu. Iya, kayak gitu. Dan sekarang juga alhamdulillah kita karena desa kita dapat anugerah desa wisata kemarin, jadi kita tuh sekarang didampingi sama Desa Institut Jogja yang diperakasai atau yang didampingi, yang disupport dari BCA. Oke. Jadi sebetulnya banyak ya, Kang, artinya sinergi dengan pihak-pihak selain pemerintah sendiri gitu, dari swasta gitu. Karena itu lebih luas sih sebenarnya gitu. Karena kalau misalnya kita
terlalu berharap ke pemerintah, sementara pemerintah sendiri PR-nya masih banyak gitu. Kenapa enggak? Banyak sih di luar sana yang bisa kita kerjasamakan gitu. Tuh tujuannya kita sama aja untuk peningkatan sumber daya manusia di bidang pariwisata gitu. Yang penting kemauannya kita dulu sebagai masyarakatnya. Ada keinginan enggak gitu. Iya. Kalau di Pokdarwis Gunung Padang sendiri pernah nggak Kang kayak misalnya kerjasama dengan beberapa pihak gitu untuk melaksanakan misalnya festival budaya, karena itu kan satu upaya untuk menarik minat gitu ya Kang, untuk daya tarik juga gitu, daya tarik untuk pengunjung gitu. Pernah ada? Pernah kami berupaya kayak gitu, cuman yang sangat kenceng supportnya itu diantaranya ya yang sangat berbenturan dengan budaya sendiri, seperti dengan salah satu perdak rokok atau itu waktu itu kita pernah mengadakan kegiatan-kegiatan, cuman kita nggak berani melakukan kegiatan di dalam situsnya ini sendiri, karena itu kita pahami ya sangat berbenturan gitu. Cuman untuk kegiatan eventnya kami tarik di luar Gunung Padangnya kayak gitu. Pernah sih Mbak. Oke. Terakhir nih Kang. Jangan dulu. Jangan dulu ya. Iya. Ada pertanyaan titipan nggak? Ya udah Kang, mau cerita apa lagi nih tentang Pokdarwis? Tergantung yang ditanyakan sih Mbak. Kalau pertanyaannya emang udah nggak ada ya udah nggak apa-apa. Tapi tadi penjelasan Akang udah cukup panjang lebar, kali tinggi, dan susah dimengerti ya Mbak. Enggak, sangat mudah dipahami kan. Ya. Nanti kalau misalnya belum paham juga ya saya putar lagi aja Kang. Ini. Oh iya. Rekamannya saya putar lagi. Gitu. Ini lebih kepada ini sih Kang, pesan untuk teman-teman yang teman-teman muda, sahabat budaya, itu bagaimana sih menurut Akang generasi muda kita itu seharusnya dalam mencintai warisan budayanya sendiri? Untuk sahabat budaya atau sahabat alam, kalian jangan pernah minder tinggal di daerah. Toh nyatanya kami, orang Gunung Padang, orang pinggiran, sekarang banyak orang kota yang ke desa. Intinya potensi yang ada di desa kalian tuh sangat menjanjikan untuk nilai atau untuk salah satu peningkatan sumber daya manusia di bidang pengetahuan. Karena belum tentu orang kota paham dengan kearifan lokal yang ada di daerah. Yang keduanya ketahanan pangan. Orang daerah sangat paham dengan ketahanan pangan. Yang keduanya anti hama. Pasti orang daerah tidak ragu dengan anti hama tanaman atau lahan pertaniannya. Maka dari itu jangan minder, angkat ke publik karena media sosial udah ada di mana-mana. Pesan moralnya, jangan pernah bangga dengan keadaan yang sekarang. Lanjutkan. Jangan pernah bangga dengan keadaan yang sekarang. Lanjutkan. Iya. Aduh. Hatur nuhun ya Kang sami-sami teteh ya, waktunya. Akang ada yang mau disampaikan lagi? Mangga atuh. Mungkin untuk pemerintah sendiri yang diperkuat tadi, mari kita duduk bersama, kuatkan pemahaman kita, satukan pikiran kita untuk negara ini di bidang pariwisata dan budaya. Oke, intinya apa kan? Sinergi. Ya kan? Duduk bersama gitu, melaksanakan peran masing-masing. Betul. Nuhun ya Kang? Iya, betul kayak gitu. Oke, sahabat budaya, barusan tadi obrolan santai dan singkat dengan Kang Zainal ya Kang? Kalau siang malam jadi jenab Mbak. Sebentar lagi malam ini Kang. Iya. Jadi mau siap-siap. Udah siap-siap sih Mbak. Ya udah. Hatur nuhun untuk waktunya. Iya, sama-sama Mbak ya. Terima kasih, sukses selalu untuk Amin. Akang dan Pokdarwis Gunung Padang. Amin. Iya, semoga tetap terus bisa berpartisipasi dan eksis dalam mengembangkan pariwisata di Gunung Padang. Amin. Tuh. Mudah-mudahan juga untuk Mbak sehat selalu ya Mbak. Amin, terima kasih. Dan teman-teman kru yang lainnya tentunya ya Kang. Ya tentu. Iya. Kalau nggak ada mereka kita nggak kelihatan. Sahabat budaya jangan lupa untuk follow dan ikuti terus media sosial budaya @budaya saya, Instagram, Facebook, Twitter, dan juga @lindungi budaya untuk Instagram, Facebook, Twitter, kemudian di YouTube Pelindungan Kebudayaan, TikTok Pelindungan Kebudayaan. Jangan lupa terus saksikan untuk Kata Budaya Kata Siapa, karena di sana ada informasi tentang pelindungan warisan budaya kita semua. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun.